Yo, para wibu nolep yang ngebet banget kan sama season 5 High School DxD. Aduh, sampai sering banget nanya kan, kapan sih bang High School DxD season 5 keluar, kapan sih? Ya gue juga kagak tahu cok, kapan cok. Gue kan bukan dari pihak studio, juga bukan asisten dari Ishibumi Sensei gitu. Jadi ya nggak tahu gitu. Dan gue mau nanya nih, gimana kabar kalian kan? Masih sehat kan? Ya semoga aja deh sehat, gue doain gitu kan. Lu semua pada sehat selalu dan selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Apalagi di kondisi yang lagi kayak gini kan. Nah, di salah satu video gue kan gue udah janji gitu bakal bahas soal Dulyo, cowok ikemen yang jadi ketua tim DxD, yang pasti bakal jadi husbu para ciwi-ciwi gitu kan ya kalau nongol di anime. Maka kali ini ya gue penuhi salah satu janji gue itu, dan mungkin ada beberapa dari kalian juga yang request soal pembahasan Dulyo dan bakal gue bahas kali ini. Dulyo itu seorang yatim piatu yang kedua orang tuanya meninggal saat perang sipil. Dulyo dibesarkan di gereja dan dilatih menjadi eksorsis atau pembasmi iblis sejak kecil. Sebelum direinkarnasi jadi malaikat oleh Michelle, Dulyo dikenal sebagai eksorsis terkuat. Bukan hanya karena dia pemegang Longinus doang, tapi dia juga memiliki bakat sihir yang luar biasa. Walaupun bakatnya nggak kayak Tobio gitu ya, yang bisa gue bilang cheater anjing dia mah. Dulyo digambarkan memiliki sifat periang, santai, dan males ya. Kalau nongol di anime pasti bakal bilang, gue banget gitu kan. Itu terbukti pas Michelle nyuruh Dulyo kan buat nyari Grim Reaper yang mencurigakan gitu. Tapi ya alih-alih buat nyari satu-satu gitu, Dulyo malah ngebekuin gitu kan semua Grim Reaper gitu. Karena saking malesnya gitu buat suruh nyari satu-satu. Selain itu Dulyo juga memiliki sifat yang suka tidur gitu kalau lagi rapat kan ya, kayak lu pada gitu kalau di kelas suka tidur kan, ngaku aja lu pada. Selain itu Dulyo juga digambarkan memiliki sifat yang baik dan penyayang, apalagi terhadap anak yatim gitu kan kayak dia, dan itu dibuktikan gitu ketika Dulyo berkeliling dunia untuk mencari makanan enak agar bisa dibawa ke gereja tempat para anak yatim diasuh. Ya, baik kan Dulyo gitu kayak gua. Dulyo adalah manusia pertama yang direinkarnasi menjadi malaikat. Dulyo direinkarnasi oleh Michelle dengan kartu Joker, kartu terkuat dalam sistem reinkarnasi malaikat. Selain itu, Dulyo adalah malaikat reinkarnasi terkuat. Bahkan di antara para malaikat murni, Dulyo masih lebih kuat gitu. Jadi Dulyo masuk jajaran sebagai salah satu dari malaikat terkuat. Kekuatan miliknya gitu kan setara dengan Seraph atau Archangel gitu. Itu terbukti dengan Dulyo yang mempunyai 10 sayap malaikat. Sama seperti Michelle, Gabriel, Uriel. Satu lagi siapa ya? Lupa gue. Pokoknya dia setara sama Seraph gitu. Untuk kekuatan, Dulyo memiliki holy power setelah direinkarnasi menjadi malaikat. Yang otomatis juga membuat Dulyo mampu menggunakan sihir cahaya. Dengan sihir cahayanya, Dulyo mampu membuat berbagai macam senjata berbasis cahaya padat. Sama seperti yang sudah diperlihatkan oleh Kokabiel, Azazel, atau yang lainnya yang udah pernah nongol di anime gitulah. Kalian udah pernah ngeliat gitu. Penguasaan Dulyo atas holy power dan sihir cahaya udah setingkat Azazel dan Michelle. Ya, bisa dibilang kekuatan holy power dan sihir cahaya Dulyo itu setara Seraph atau petinggi para malaikat jatuh. Karena Dulyo mampu membuat hujan tombak cahaya dengan ukuran yang nggak normal gitu ya, bisa gue bilang gede banget malah ukurannya, yang dia buat gitu dengan gampangnya, nggak sesusah-susah waktu Issei kayak aktifin Dragon Shoot lah, butuh form khusus atau yang lainnya gitu. Dulu cuma ya kayak gampang aja gitu buat sebuah tombak cahaya dengan ukuran yang nggak normal. Dulu juga punya kekuatan fisik yang bisa gue bilang gila gitu ya, karena dia mampu bertarung imbang gitu sama Issei yang masuk mode True Queen ditambah peningkatan kekuatan naga. Jadi Issei udah punya daging Great Red ditambah kekuatan novice. Tapi Dulyo masih bisa bertarung imbang sama Issei yang kondisinya udah begitu. Yang itu berarti membuktikan bahwa kekuatan fisik dari Dulyo udah setara atau di atas Sairaok. Stamina yang Dulyo miliki bisa gue bilang juga cukup gila gitu. Karena dia mampu bertarung di rating game selama 2 jam full dengan mempertahankan kekuatan penuhnya. Ya nggak kayak lu pada gitu ya, yang suruh lari keliling sekolah udah capek duluan gitu. Oke, balik lagi. Jika memiliki stamina yang luar biasa, udah pasti Dulyo juga memiliki kecepatan yang luar biasa juga. Itu terbukti ketika Dulyo mampu menghindari serangan Issei dan Saji dengan gampangnya gitu. Sebagai mantan eksorsis terkuat, Dulyo pasti memiliki keterampilan eksorsis yang cukup gila gitu.
Itu dibuktikan dengan fakta bahwa Dulio mampu mengalahkan High Class Devil seorang diri sebelum direinkarnasi menjadi malaikat. Jadi, waktu Dulio masih seorang manusia normal, Dulio mampu mengalahkan High Class Devil seorang diri tanpa bantuan siapapun. Selain keahlian eksorsis yang menggunakan berbagai macam senjata gitu kan ya, Dulio juga master hand-to-hand combat. Karena Dulio juga jarang gitu pakai senjata. Ya, waktu-waktu terdesak kayak gitu Dulio pakai senjata, walaupun dia bisa menggunakan berbagai macam senjata, tapi dia lebih mengutamakan hand-to-hand combat. Sebagai seorang ketua tim DXD, Dulio pasti ahli strategi juga. Tapi bukan hanya strategi perang aja gitu ya, kayak Sona atau Rafael gitu. Melainkan Dulio juga ahli strategi psikologi. Atau bisa gue bilang gitu ya, Dulio mampu membaca psikologi seseorang lalu memanfaatkannya di kondisi perang. Dan itu terbukti di light novel High School DxD volume 19. Dulio memanfaatkan psikologi seseorang untuk membatalkan pemberontakan. Dan hal ini juga telah membuktikan gitu kalau Dulio memiliki kepintaran yang udah jauh banget di atas Sona, karena dia mampu memanfaatkan psikologi seseorang di kondisi perang. Kalau kalian mengira hanya Tobio doang gitu yang berbakat dalam penguasaan Secret Gear, maka kalian salah. Dulio juga salah satu orang berbakat dalam penguasaan Secret Gear-nya. Ya, walaupun bakatnya masih jauh gitu ya kalau dibandingin sama Tobio yang bisa gue bilang cheater anjingnya tuh hero kan tuh karakter bangsat ini. Tapi satu hal yang pasti gitu ya, walaupun penguasaan Secret Gear-nya masih jauh di bawah Tobio, tapi penguasaan Secret Gear Dulio jauh di atas Issei, Valley, Cao Cao atau beberapa pengguna Longinus lainnya. Sebagai seseorang yang menguasai Secret Gear, Dulio pasti juga didukung dengan Secret Gear. Dan Secret Gear-nya itu adalah Zenith Tempest, yang memiliki kemampuan untuk mengontrol cuaca dan 5 elemen alam, kayak api, air, angin, petir, dan bumi. Karena penguasaannya atas Zenith Tempest termasuk nggak normal gitu ya, Dulio mampu mengontrol cuaca dalam ruangan. Ya, bisa dibilang Dulio bisa menyebabkan hujan, badai, atau yang lainnya di dalam ruangan tertutup. Penguasaannya dalam menggunakan Zenith Tempest udah di atas para pendahulunya, dan itu membuat Dulio mampu mengontrol cuaca dengan skala satu negara, yang luasnya kira-kira seluas pulau Jepang lah gitu. Selain itu, Dulio juga mampu memusnahkan Evil Dragon buatan yang dibuat secara massal cuma dalam satu kali serang menggunakan tornado dan kilatan petir. Ya, singkatnya pakai badai lah gitu. Penguasaannya dalam menggunakan Zenith Tempest semakin gak normal lagi gitu. Pas gue tahu Dulio mampu ngebekuin api suci Incinerate Atom, dan Incinerate Atom itu adalah salah satu dari Longinus. Kekuatan dari Longinus bisa dibekuin sama Dulio. Berarti kekuatan kayak Power of Destruction atau Dragon Shoot atau Infinity Blaster gitu ya, yang masih berbentuk suatu energi, masih ada kemungkinan bisa dibekuin sama Dulio. Dulio juga memiliki teknik gabungan antara kekuatan cahayanya dan Zenith Tempest yang dia sebut sebagai Speranza Bola di Sapone. Bahasa Itali kan itu ya? Kalau nggak salah sih bahasa Itali ya. Oke, balik lagi. Nah, di teknik ini nanti Dulio akan menciptakan gelembung gede gitu ya, yang nanti Dulio bakal mecahin gelembung itu. Nanti gelembung gede itu akan jadi kayak gelembung-gelembung kecil gitu yang jumlahnya banyak banget dah. Nah, abis itu siapa aja yang nyentuh gelembung-gelembung kecil itu akan kehilangan semangat bertarungnya. Kecuali ya beberapa orang lah kayak Sir Zed, Michelle, atau Azazel ya, nggak bakal terpengaruh lah. Dan terakhir jelas adalah mode Balance Breaker dari Zenith Tempest. Di mode ini Dulio akan mendapatkan 12 sayap malaikat yang berwarna emas dan 4 halo atau lingkaran gitulah, lingkaran cahaya gitu yang ada di atas kepala tuh. Kalau sering lihat Michelle juga sering nunjukin gitu kan. Di mode Balance Breaker, Dulio mampu ngebuat gelembung yang jumlahnya nggak dihitung. Abis itu dia bisa nangkep musuh gitu pakai gelembung itu. Ditambah, Dulio juga bisa mengendalikan cuaca di setiap gelembung itu. Singkatnya gitu ya, Dulio mampu menciptakan berbagai cuaca yang berbeda-beda di setiap gelembung. Jadi misalnya gelembung A sama gelembung B gitu. Nah, di gelembung A cuacanya misalnya badai petir gitu ya. Di gelembung B tiba-tiba ada tsunami. Nah, itu bisa aja kayak gitu. Singkatnya kayak gitulah. Jadi kesimpulannya buat gue ya, Dulio adalah salah satu karakter OP. Dan kenapa itu? Yang pertama jelas karena Secret Gear dia kekuatannya udah nggak ngotak gitu ya.
Walaupun terkuat kedua setelah True Longinus, tapi karena bakat Dulio dalam menggunakan Secret Gear jauh di atas Chow Chow, maka bisa kita tarik kesimpulan gitu ya, kalau Zenith Tempest berada di atas True Longinus untuk saat ini. Kedua, bakat. Kayak yang gue bilang tadi gitu, Dulio memiliki bakat dalam menguasai Zenith Tempest sampai ke tingkat nggak normal. Ya bisa gue bilang terkuat kedua lah dia dalam menguasai Secret Gear setelah Tobio gitu ya. Tapi ya nggak wajar aja sih kalau gue bandingin Dulio sama cheater kayak Tobio gitu anjir. Yang ketiga, udah dilatih dari kecil. Dulio itu orang yang dibesarkan oleh gereja di Vatikan. Dan dia dilatih dari kecil menjadi eksorsis atau pembasmi iblis. Ya bisa dibilang pengalamannya sejajar lah sama Vali yang sama-sama dilatih dari bocil gitu ya. Tapi karena pengalaman hidup Dulio lebih panjang dari Vali, maka ya bisa kita simpulkan gitu, pengalaman Tobio kan Dulio jauh lebih banyak dibandingkan Vali. Keempat, energi sihir. Bisa gue bilang Dulio doang gitu ya, satu-satunya generasi muda di DxD yang punya energi sihir sejajar sama cheater kayak Tobio gitulah, ya kan? Nah, kenapa gue bilang gitu? Itu karena waktu baru direinkarnasi oleh Michelle, Dulio langsung punya 10 sayap malaikat yang membuat dia setara dengan Seraph atau Archangel seperti Michelle, Gabriel gitu. Ya kayaknya 4 alasan itu aja udah cukup gitu ya buat gue bilang kalau Dulio itu salah satu karakter OP gitu ya. Walaupun ke-OP-annya nggak sejajar sama Tobio yang bisa gue bilang emang cheater anjing gitu sobat gue. Ya gitulah. Oke lah, mungkin cukup sekian gitu ya untuk pembahasan kali ini gitu. Kalau kalian punya pendapat, saran, dan yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Dan ya untuk requestan kalian gitu ya buat gue ngebahas light novel yang lainnya gitu udah gue list satu-satu ya, jadi kalian tenang aja gitu dan sabar untuk menantikannya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, saudara kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, gebetan kalian, dan siapapun orang yang kalian kenal. And sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.